Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lihat satu hadis tentang masalah kurban. Hukum kurban yang disebutkan maka diikuti, enggak boleh diingkari. Saya sebutkan di sini satu hadis. Hadis pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar. Hadis nomor 1347 tentang kurban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW kana yudhahi bi kabshain amlahain akranain wa yusammi wa yukabbir. Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurban, beliau memilih 2 ekor hewan yang disebut kibas. Kibas itu kalau kita sebut di zaman ini domba. Dombanya ini amlahain. Dombanya ini dua-duanya lemu, gemuk. Maka kalau pilih kurban jangan pilih nanggung-nanggung. Wah, ini ternaknya oke. Ada 20. Kurban tahun ini apa? Pilih yang paling cilek. Ya. Kurbannya pilih yang mana? Pilih yang paling cilek, yang paling kurus, yang enggak ada sumsum tulang lagi. Ini tidak dibolehkan. Nanti ada syarat-syarat untuk pembelian hewan kurban. Yang ini harus diperhatikan. Di antaranya hewan kurban itu nggak boleh tinggal tulang saja, nggak boleh. Nggak boleh dijadikan sembelian kurban. Maka di sini Nabi SAW pilih yang paling terbaik, yang paling lembut. Kemudian akronain, bertanduk. Ya, jadi kalau punya kambing, wedusnya itu yang paling bagus yang punya tanduk. Ya, bahkan derajatnya jadi turun, ya kualitasnya jadi turun kalau tanduknya itu retak. Namun masih sah untuk penyembelihan. Cuma makruh saja kalau tanduknya itu retak atau tanduknya itu patah. Wa yukabbir. Nabi SAW ketika menyembelih membaca takbir Allahu Akbar. Wa yadau rijlahu ala sifahihima. Kalau Nabi SAW menyembelih kurban tadi, beliau letakkan kakinya pada badan hewan kurban. Jadi kakinya seolah-olah menginjak hewan kurban tadi ketika hewan kurban tadi akan disembelih. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan zabuhuhuma biyadihi. Zabahahuma biyadihi. Nabi SAW kalau menyembelih hewan kurban itu dengan 2 tangannya. Jadi beliau tidak wakilkan pada orang lain. Namun kalau masih mewakilkan pun boleh. Namun kalau yang punya hewan kurban sendiri, punya sapi sendiri yang dia mau kurbankan, punya wedus atau kambing sendiri yang ingin dikurbankan, baiknya nyembelih sendiri. Karena baginda Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun pernah suatu waktu Nabi SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh juga wakilkan pada orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan riwayatnya saminain. Hewannya itu lemu. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Awana di dalam kitab sahihnya disebutkan saminain. Hewannya itu bernilai. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, hewan itu kalau makin mahal berarti kurbannya makin besar pahala. Berarti kalau murah, ya makin kurang pahalanya. Makin mahal, berarti makin besar pahalanya. Kambing sekarang yang paling mahal berapa? Yang paling gede piro? Harganya 3,5-4 juta. Ya misalnya Pak Camat nanti kurbannya 4 juta. Ya, 4 juta rupiah. Makin besar uang yang dikeluarkan berarti makin besar pahalanya. Ya, jadi yang pejabat-pejabat itu diminta yang besar-besar loh. Kalau para takmir ngerti ini mau kurban, ya ada pejabat-pejabat mau kurban, Pak pilih yang gede, jangan pilih yang sedang.
Ya, pahala makin besar itu kalau hewan kurbannya itu paling thamin, paling mahal. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurban membaca Bismillahi wallahu akbar. Jadi saat menyembelih awali dengan mengucap Bismillah. Lalu dilanjutkan kalau kurban dilanjutkan dengan wallahu akbar. Karena saat kita Idul Adha diperintahkan untuk banyak mengucapkan takbir. Nah, ini satu hadis yang menyebutkan hewannya seperti apa, cara menyembelihnya itu bagaimana. Sehingga kalau dilihat tadi, ya ini diantara tata cara kita menyembelih hewan kurban. Nanti hadis-hadis yang lainnya insya Allah kita akan bahas di kesempatan selanjutnya.